selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, berjumpa kembali hari ini dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita sudah masuk ke tema 4 ya. Di tema 4 ini, anak-anak akan belajar tentang sistem peredaran darah. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak masih ingat tidak? Kalian telah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan menghasilkan sari-sari makanan yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, organ tubuh kita yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh yaitu pembuluh darah. Selain itu, darah juga berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Lalu, bagaimana ya sistem peredaran darah yang terjadi di dalam tubuh kita? Langsung saja yuk anak-anak, kita simak videonya berikut ini. Sistem peredaran darah manusia IPA tema 4. Organ peredaran darah manusia yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga darah. Organ sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Anak-anak, kalian tahu tidak besaran jantung kita? Ukuran jantung orang dewasa besarnya sekepalan tangan, yang beratnya 300 gram. Organ jantung terdiri dari 4 ruang. Nah, yang pertama ada serambi kanan yang berfungsi mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Yang kedua, serambi kiri. Fungsi serambi kiri mengalirkan darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Yang ketiga, bilik kanan. Fungsi bilik kanan yaitu memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Dan yang keempat, fungsi bilik kiri yaitu memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kelima, ada katup jantung yang berfungsi menutup bilik sehingga darah tidak bercampur dengan serambi. Organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Darah ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Darah ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Darah ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Darah berada dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia disebut sebagai peredaran darah tertutup karena terjadi di dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darah terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh nadi terbesar yaitu disebut aorta. Pembuluh yang kedua yaitu vena atau balik. Pembuluh darah vena yaitu pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Dan selanjutnya yaitu pembuluh darah kapiler, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Organ peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Fungsi darah yaitu mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, mengandung oksigen ke seluruh tubuh atau dilakukan oleh sel darah merah, membasmi kuman yang masuk ke tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih, menutup luka atau dilakukan oleh keping-keping darah.
Nah, berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung, yang dimulai dari aorta menuju kapiler seluruh tubuh, menuju vena atas dan bawah, kemudian ke serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Nah, anak-anak, itu dia pembahasan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang, anak-anak, apakah kalian sudah paham bagaimana darah kita mengalir di dalam tubuh? Nah, kalau sudah paham, setelah ini Ibu akan memberikan kalian tugas. Yang pertama, buatlah gambar sistem peredaran darah manusia. Kemudian, carilah sumber informasi melalui internet atau sumber-sumber lainnya. Lalu, presentasikan hasil pekerjaan kalian. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.